Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, di sebuah desa di Kabupaten Buleleng, bagian utara dari Bali. Almarhum bapak saya adalah seorang petani dan ibu saya adalah seorang pedagang di pasar. Ibu mulai bekerja di pasar sejak saya berumur 1 tahun. Dan setelah lebih dari 40 tahun berjualan di pasar, akhirnya ibu memutuskan pensiun tahun lalu karena munculnya virus corona. Di umur saya yang ke-23 tahun, bapak meninggal dunia karena kecelakaan sesaat setelah beliau mengantarkan saya ke stasiun bus di kampung. Kesedihan yang teramat sangat dalam untuk ibu, untuk saya dan seluruh keluarga karena ditinggal oleh orang yang paling kami cintai begitu tiba-tiba. Karena saya anak lelaki pertama di keluarga, saya pun memutuskan merantau ke luar negeri, meninggalkan ibu dan keluarga demi bisa membiayai pendidikan untuk adik-adik saya, juga memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarga saya. Ini kali kedua ibu merasa sangat kehilangan. Di negeri rantau, saya memulai karir saya sebagai tukang bersih-bersih kantor. Kemudian bekerja di hotel berbintang, terus menjadi tukang pijet, sampai akhirnya bisa memiliki bisnis sendiri, sebuah spa, masas, dan penginapan di Belgia. Setelah meninggalkan kampung halaman dan keluarga untuk merantau di negeri orang, saya berjanji dan mempunyai mimpi. Jika saya sukses nanti di rantauan, saya ingin mengundang ibu dan keluarga untuk melihat negara di mana saya bekerja mencari nafkah. Dan mimpi itu pun menjadi kenyataan. Di usia ibu 72 tahun, ibu masih berkenan untuk melakukan perjalanan antar benua yang sangat jauh dan melelahkan demi bisa bertemu anaknya dan membantu saya membuat mimpi saya menjadi kenyataan. Perjalanan liburan ke Eropa ini ditemani adik saya. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya sampai dengan selamat di Belgia. Ada rasa bahagia dan haru melihat ibu dan adik di pintu keluar bandara. Perjalanan panjang pun akhirnya berakhir manis. Sesampainya di rumah, ibu dan adik tidak bisa menahan rasa capek. Mereka pun ketiduran di sofa saat saya sedang sibuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Setelah beristirahat sejenak, ibu pun melakukan sedikit stretching, meregangkan otot-otot dengan berjalan-jalan di sekitar taman rumah. Dan duduk-duduk santai sambil membuka-buka album foto saat saya liburan di Bali. Sarapan di Belgia tetap dengan nasi dan makannya pakai tangan. Tidak lupa ditemani sinetron-sinetron Indonesia. Karena karir ibu dimulai dari sebuah pasar tradisional di kampung, saya pun mengajak ibu dan adik melihat pasar tradisional di Belgia. Ibu terkagum-kagum dengan penjual ayam panggang. Kiosnya megah dan pegawainya juga sangat banyak. Setelah itu, kami berjalan-jalan di pusat kota Ghent yang sangat cantik. Dan saya pun mengajak berkeliling kota di atas boot. Cuaca saat itu sangat cerah ceria, dan ibu sangat menikmati keindahan kota Ghent. Een paar gebouwen waren voordien in gebruik als gildenhuis. In de 13e eeuw had je hier voornamelijk
opslagplaatsen hè, voor de goederen op te slaan. We hebben er nog eentje. Waktu kecil, saya suka diajak ibu dan bapak naik kereta kuda untuk pergi ke pusat kota. Pengalaman indah yang tidak terlupakan. Nah, di Belgia, saatnya saya yang mengajak ibu untuk keliling melihat indahnya kota Bruges dengan naik kereta kuda. Ditemani oleh ibu Belgia sebagai kusir sekaligus guide kami hari itu. Selama liburan di Belgia, ibu tidak lupa untuk bersembahyang seperti halnya saat di Bali. Memohon kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Juga berterima kasih atas segala berkat dan rahmat Tuhan. Saya juga mengajak ibu dan adik bersembahyang di Pura Agung Santi Buana, Belgia. Pura Hindu terbesar di luar negeri. Lokasi pura ini pun sangat indah dan megah. Bahagia bisa bertemu juga dengan warga Bali yang tinggal di Eropa. Di balik kebahagiaan bisa berkumpul bersama ibu dan adik di Belgia, ternyata Tuhan memberikan cobaan untuk adik saya. Dia mendadak jatuh sakit dan harus diopname di rumah sakit di Belgia dan harus dioperasi. Tentu berita mengejutkan ini juga membuat ibu sangat sedih. Tapi beruntung sekali ibu orangnya sangat kuat, sabar dan tabah. Beliau dengan penuh cinta kasih ikut menunggu dan merawat adik di rumah sakit. Puji Tuhan, operasi berjalan sangat lancar dan setelah 1 malam diopname di rumah sakit, adik pun diperbolehkan pulang. Sewaktu adik saya dioperasi, saya pun berdoa dan berjanji, jika operasi berjalan lancar dan adik bisa sembuh, saya akan mengajak ibu dan adik jalan-jalan ke kota Paris, Prancis. Dan Tuhan pun mengabulkan doa saya, dan saya pun menepati janji itu. Adik juga kelihatan sangat bahagia, karena itu juga mimpi dia untuk bisa berfoto di depan Menara Eiffel. Sebuah pengalaman liburan yang sangat berkesan di sebuah kota terromantis di dunia. Ini akan menjadi kenangan manis dalam hidup saya. Sehari sebelum ibu dan adik kembali ke tanah air, saya pun membuat sebuah acara perpisahan di rumah dengan mengundang sahabat-sahabat baik orang Bali di Belgia beserta keluarganya.
Acara yang sangat meriah dengan menu makanan Indonesia yang sangat enak ala prasmanan. Kami bernyanyi bersama, bertukar cerita dengan warga Bali lainnya. Kumpul. Kumpul. Oke. Hey! It's a video. Hey! Malam yang juga diiringi dengan tangisan haru dan sedih dari saya dan juga ibu. Karena kami akan berpisah kembali. Damai jiwaku tentram bersamamu. Semoga suatu hari nanti ya. Setelah 2 minggu berlibur di Belgia dan melepaskan rasa kangen dengan saya, akhirnya waktunya untuk berpisah. Ibu dan adik harus kembali ke tanah air. Pasti selalu ada rasa sedih jika terjadi perpisahan, apalagi dengan keluarga sendiri. Walaupun saya berusaha untuk tegar, tapi air mata tidak bisa ditahan. Apalagi melihat ibu menangis sedih. Di balik kesedihan ini, ada kebahagiaan yang sangat amat dalam karena Tuhan telah mengabulkan mimpi saya, mengundang ibu berkunjung ke Belgia, negara di mana saya tinggal. Tuhan sangat baik dan itu membuat saya sangat bersyukur. Terima kasih untuk ibu dan adik untuk hari-hari indahnya bersama saya di Belgia. Terima kasih sudah berani melakukan perjalanan lama dan melelahkan demi saya. Selamat jalan, sampai berjumpa lagi.